Oke, Sudah ini ada ada. Pak Dan Cimumek. Izin siapa yang bisa saya ganti dengan Pak Dan Cimumek, teman-teman, karena dia ada Pak Dan Cimumek di bawah. Ya udah Uni, aku aja Uni. Cuma mau nyapa Uni Nggak Rifa apa-apa. aja. Tapi pengen ngomong dikit. Apa ya? Pasti. Aku aja Uni. Turunin aja aku Prosmart, turunin aja. Oke, Aku thank cuma you, sapa Prosmart. Uni aja. Oke. Iya, oke, Prosmart. Thank you. Oke. Udah bergabung di room Uni ya. Thank you. Ya mungkin itu ya. Kalau saya sendiri tidak akan membenci orang Judais, apa namanya, orang-orang rabbinik ya. Kenapa? Kenapa? Karena tidak semua jadi kita harus pisahkan ya. Judaism atau Zion itu berbeda. Daerah. Jadi kita bicara tentang ada beberapa definisi-definisi yang kita juga harus pahami gitu. Ya. So, kita akan menyapa, kita akan bergiliran berbicara di sini. Saya akan meminta tanggapan dari beberapa teman di sini. Silakan Bang Ben Abraham, apa yang ingin disampaikan? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita harus paham bahwasanya Zionism dengan Judaism itu ini dua hal yang berbeda ya. Zionism itu adalah politik ya, politik yang kebetulan dia menyandarkan kepada klaim-klaim keagamaan. Tapi kalau kita lihat, teman-teman tahu bahwasanya dari ortodok khususnya ya, dari rabbinik itu justru menentang Zionism. Salah satunya adalah mungkin kalau teman-teman punya Sefaria ya, silakan buka di Talmud di Ketubot 111a pudir keempat. Di situ jelas sebelum Mesias datang, Israel itu tidak boleh memiliki tanah. Terlarang. Mereka apalagi memiliki negara itu terlarang. Itulah kenapa rabbinik menentang habis Zionisme yang melakukan pendudukan. Karena itu bertentangan dengan Talmud gitu loh. Jelas itu. Kalau yang punya Sefaria Anda bisa buka itu di Ketubot itu. Jadi tolong bisa dibedakan ya. Saya sih bisa, saya yakin teman-teman yang biasa debat bisa bedain tentang Zionism sama Judaism, dua hal yang berbeda. Terus kalau bicara apakah karena tanah perjanjian terus mereka lebih berhak, kita harus tarik sejarah lebih jauh. Sebelum Abraham datang ke dari Kasdim, yang namanya Filistin itu, tanah Kanaan itu sudah ada penghuninya. Sudah banyak. Suku-suku di sana itu sudah banyak gitu loh. Kalaupun lantas Tuhan memerangi lewat para nabi, itu bukan berarti mengusir mereka. Yang diperangi adalah kekufurannya. Bukan berarti mengusir mereka. Tidak. Jadi jangan salah, ketika Tuhan memerintahkan para nabi untuk memerangi mereka, bukan berarti mengusir mereka dari tanahnya. Tidak, kekufurannya yang diperangi karena mereka menyembah berhala. Itu poin yang harus dipahami. Jangan mentang-mentang di kitab baik di Bible maupun di Quran dikatakan bahwasanya kaum-kaum ini diperangi oleh para nabi, oh berarti mereka harus terusir. Oh tidak, Tuhan Maha Adil. Yang diperangi adalah kekufurannya. Tuhan tidak pernah mengusir umat dari tanahnya. Tidak. Mungkin itu dulu nih. Makasih. Ya, itu. Oke, sekarang Pak Dance. Assalamualaikum Pak Dance, silakan. Uni, tolong diinfokan dulu Uni tentang ini Uni, tentang yang disingkat dulu, disingkat gitu. Oh ya, teman-teman yang baru masuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong teman-teman ganti nama, ya kita gunakan PL dan Rael ataupun EL, karena jangan menggunakan nama itu, dikhawatirkan kita akan di-ban sama TikTok. Terima kasih. Oke, saya hanya menyampaikan secara umum saja nasab dari Israel dan nasab dari Palestina. Ya, dahulu kala Raja Daud mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ya. Nah, Raja Daud dia memiliki anak yang bernama Salomo. Nah, pada saat Salomo menjadi raja pengganti ayahnya Raja Daud, dalam Bible disebutkan bahwa Raja Salomo
melakukan kesalahan dan ada nubuat bahwa kerajaan akan terbagi dua. Nah, boleh saya menyampaikan data berdasarkan Google? Bisa besarkan saya. Nah, bisa baca ini. Kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian. Nah, saya bacakan sini. Namun setelah kematian Salomo, Salomo ini adalah putranya Raja Daud. Namun setelah kematian Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan utara yang disebut kerajaan Samaria, tetapi ini sebetulnya kerajaan Israel, ibu kotanya adalah Samaria. Oke, dan kerajaan Israel beribu kota di Samaria dan kerajaan Yehuda beribu kota di Yerusalem. Ya. Nah, saya tambahkan bahwa kerajaan Israel di bawah pemerintahan Yerobeam, Nggak kelihatan Pak dari Dance. Nebat, di utara dengan 10 suku, ibu kotanya Samaria, dan di selatan 2 suku. Ya, ke belakangnya ini mengungkapkan ada yang menyatakan bahwa ini ada 3 suku, tapi saya hanya sebutkan di sini 2 suku, Benyamin dan Yehuda. Dan yang meneruskan kepemimpinan ini adalah Raja Rehabeam. Raja Rehabeam ini adalah anak dari Raja Salomo. Ya. Jadi dengan jelas setelah Salomo melakukan kesalahan, kerajaan terbagi dua, yakni kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria, lalu kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Dan Pak memang Dance, benar, izin saya tinggalkan 2 menit saja. Sebentar, ada urgent sebentar. Saya di depan pintu rumah bentar. Silakan lanjut Pak Dance, izin. Ya, saya lanjut. Benar, sejarah mengungkapkan bahwa dua kerajaan ini pernah dikalahkan. Ya, kerajaan Israel pernah dikalahkan oleh Asyur sehingga dibuang ke pembuangan. Lalu kerajaan Yehuda pernah dikalahkan oleh kerajaan Babel. Nah, sehingga sejak saat itu dua kerajaan ini tersebar. Ya. Dan sejarah telah membuktikan hal itu. Nah, dari sisi historis, ya, dari sisi historis yang nampak sekarang adalah kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda tidak nampak. Yang ada adalah Palestina. Nah, dalam sejarah mengungkapkan bahwa kata Yehuda itu diganti menjadi Palestina oleh seorang kaisar bernama Hadrian. Ya. Jadi posisinya yang menempati sebetulnya Yerusalem itu adalah kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Rehabeam.
Rehabeam ini adalah cucunya Raja Daud. Raja Daud memiliki anak Salomo, Salomo yang memiliki anak Rehabeam. Dan seharusnya yang menempati Yerusalem ini adalah keturunan Raja Salomo. Tetapi dalam sejarah, seperti saya telah sebutkan tadi, bahwa kerajaan Yehuda itu seolah-olah berganti namanya menjadi Palestina, gitu. Nah, kalau kita pelajari secara fakta hukum internasional, pasti ada dua bangsa, dua negara di sana yang akan menjadi negara yang berdaulat. Israel dengan Yehuda atau Israel dengan Palestina. Dengan jelas, fakta mengungkapkan yang menduduki sepenuh Palestina, yang menduduki keseluruhan tanah Kanan itu adalah kerajaan Yehuda yang berganti namanya menjadi Palestina. Ya, memang Palestina ada hubungan dengan Filistin. Tetapi ini adalah negara resmi. Dengan acuannya kerajaan Salomo telah terbagi dua. Jadi sejak awal itu sudah dua kerajaan. Dan terus menerus sampai akhir zaman itu tetap ada dua kerajaan. Walaupun dua kerajaan ini pernah hilang tanpa pemerintahan. Tetapi Allah izinkan mereka yang tersebar itu masuk ke Israel, masuk ke Palestina. Walaupun Palestina itu telah ditempati beratus-ratus tahun. Coba diganti keturunan kata-katanya Yehuda. Pak Dance, PL Ya. atau Rael aja gitu. Jadi biar kita ndak kena Ya. problem Ya. di TikTok. Karena saya rasa ini tema yang cukup sensitif. Ya. Tapi saya tidak perlu perpanjang apa yang saya telah sampaikan itu garis besarnya saja. Garis besarnya saja. Oke. Ya. Ya, itu ya. Jadi saya pikir kita semua tahu ya, sejarah itu kita tahu, dan bagaimana mungkin ada orang-orang yang membenarkan kezoliman terjadi lalu mengatakan bahwa itu dari Tuhan gitu. Kalau kita bicara zaman dahulu, kenapa Nabi Musa mengizinkan, dan ingat Nabi Musa itu adalah nabi dan pengikutnya adalah orang-orang yang sedang diajarkan bagaimana cara kehidupan yang benar dan ditunjuki, dan Allah memang memberikan janji. Ini ada dalam surah Al-Baqarah ketika Allah mengatakan ingatlah kepada ingatlah kepada janji yang telah aku berikan kepadamu, penuhilah janjimu kepada aku, maka aku akan penuhi janjiku kepadamu. Artinya memang Allah pernah memberikan janji, tetapi masalahnya janji ini dipatuhi atau tidak sama mereka. Ya kalau mereka tidak patuh terhadap janji yang diperintahkan kepada mereka untuk dilakukan, kenapa Allah memberikan apa yang dijanjikan Allah kepada mereka gitu. Sama seperti kita, Allah menjanjikan surga bagi kita orang-orang beriman yang beramal soleh. Lalu kalau kita tidak beriman dan beramal soleh lalu masih berharap untuk masuk surga, ini kan lucu sekali ya. Sama seperti itu kurang lebih. Nah, kalau kita lihat sendiri di dalam Al-Quran dikatakan banyak sekali dari mereka yang ingkar, bahkan hanya sedikit dari mereka yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Dan kalau memang tanah itu tanah yang dijanjikan, kenapa sampai sekarang mereka tidak bisa menguasai penuh? Kenapa harus menunggu banyak sekali korban nyawa dulu? Kenapa harus banyak sekali mereka harus terasing berkali-kali kalau memang Tuhan bersama dengan mereka? Ini tuh sebuah pertanyaan juga yang harus saya sampaikan gitu. Oke, sekarang Ami, ada yang mau disampaikan Ami terkait tentang PL dan Rael ini? Ya, terima Oke, Zion aja karena Israel itu salah satu nama nabi kita. Zion aja. Ya, Zion ya. Jadi kita stand with PL ini tuh nggak harus beranggap astagfirullah. Sebentar. Nah, kita mendukung PL ini tuh bukan karena nggak harus beragama Islam, maksud saya.
karena sebagai manusia yang menghargai hak-hak manusia sekian 70 tahun ya, 70 tahun lebih dijajah, itu PL sudah mengalami kerusakan yang sangat parah selama itu. Kemudian juga founding father kita itu sudah dari awal sampai sekarang itu sudah stand with PL gitu. Yes. Udah ya, itu nggak berubah sampai sekarang, itu konsisten dari Soekarno sampai Pak Jokowi sampai hari ini gitu. Nah, Ya. itu juga kalau kita nih nggak membela PL, itu artinya sama saja kita membolehkan menentang undang-undang dasar. Iya. Di mana penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yes, Ini teman-teman, humanity. ini saya membawa narasi hak asasi manusia, kemudian juga kita sebagai bangsa Indonesia, biar kita nggak terkecoh dengan isu-isu agama. Artinya apa? Bahwa karena begini, Uni Rifa atau Kak Dede, karena begini, saya lihat sebelum ini tuh banyak yang stand with Palestina yang sebenarnya nggak stand with salah lagi, yang nggak PL. stand with PL ya, sorry, yang nggak stand with PL itu biasanya diam. Kalau seandainya dia stand with PL, PBB itu udah memutuskan dari jauh-jauh hari untuk pengakuan kemerdekaan Palestina. Ya Allah, PL. Tapi kenapa nggak diakui juga sampai sekarang? Nah, kenapa tiba-tiba pas Hamas menyerang duluan, kemudian tiba-tiba Amerika sebagai negara adik kuasa gitu bilang dia stand with PL. Dan sangat disayangkan lagi, teman-teman di Indonesia, saya bingung nih, teman-teman di Indonesia dan teman-teman yang di TikTok saya temukan tiba-tiba stand with Zionis. Zionis. Iya, tiba-tiba stand with Zionis gitu ya. Zion. Sorry. Zion. Kenapa? Alasannya tuh remeh banget. Ya ini dia yang kita mau gali. Makanya saya mengajak deep dialogue antara kita dengan teman-teman yang stand with Zionis itu ya. Apa sih alasan mereka? Kenapa mereka berada bersama? Saya khawatirnya sebenarnya iya, Islamfobia. Saya hanya khawatir bahwa ini adalah pengaruh dari kebencian terhadap umat Islam, karena yang sedang dihajar itu adalah umat Islam. Coba kalau yang dihajar adalah orang Kristen, bagaimana pendapat mereka? Karena by the way, yang ada di situ juga bukan semua orang Islam loh, juga ada orang Kristen. Maka saya ingin tahu apa sih tanggapan dari teman-teman kita yang mengaku ajaran kasih, yang mengaku bahwa Tuhannya mengajarkan bagaimana cara mengajarkan mengasihi sesama manusia, tapi tiba-tiba terhadap penjajahan mereka bilang we stand with Zion gitu. Why gitu? Itu saya mau mendengarkan penjelasan mereka, dan ini mungkin tidak membutuhkan literasi, ini butuh dari apa ya? Saya hanya ingin tahu ini aja sih dari sudut pandang mereka aja, dan kita sedang nggak butuh literasi di sini gitu. Kalaupun memang mereka bawa literasi, is oke, nggak apa-apa, kita akan terima itu sebagai oke, sudut pandangnya seperti itu, maka kita akan diskusikan hal ini gitu dari segi humanity dan juga dari segi logik gitu. Mungkin gitu saja sih. Ya, saya sedikit lanjut Uni. dikit. Oh ya. Oke, Dikit lanjut. lagi. Siapa itu Bang Alfat? Sorry ya, sebentar dikit lagi. Nah, ternyata gara-gara apa? Gara-gara Hamas nyerang duluan. Nah, sekarang begini, selama 75 tahun, 70 tahun lebih itu di rakyat PL dibunuh, anak-anaknya sekali 3 jam itu mati 1 orang gitu, meninggal 1 orang. Nah itu kalian diam aja gitu, tiba-tiba kalian stand with Zion ini hanya gara-gara Zion, yes. Zion itu gara-gara diserang balik after 70 tahun. Itu masuk akal nggak sih dibilang teroris kan? Against terror. Oke, ganti kata. Dibilang Amerika kan narasinya gini, Amerika stand with Taylor dibilang teroris gitu ya, dibilang teroris gitu. Because we need to against telolet lah, Teroris. we against telolet gitu. Iya. Lalu kemana? Mereka tidak berpikir bahwa kalau kita lihat dari sisi korban, bahkan lebih banyak korban dari
PL sendiri. Tapi mereka malah mengatakan bahwa PL ini adalah yang terorisnya. Sementara yang bagian Zionnya itu adalah yang terjajah dan terganggu. Padahal kalau kita berkaca dari sejarah Palestine, PL sendiri itu benar-benar terlihat sejarah itu gitu. Siapa yang datang, siapa yang sudah datang, siapa yang dijajah, siapa yang penjajah gitu. Baik sejarah saja gitu. Cuman kembali lagi, saya hanya ingin deep dialogue. Saya ingin tahu dari sisi heart to heart lah. Why gitu? Kenapa kalian stand with Zionis gitu? Kenapa? Why? Itu saja sih. Saya cuma pengen tahu itu aja. Sedikit Uni, kalau saya rasa tadi narasi Mbak Ami itu benar ya. Kita juga harus sadar diri di saat kemerdekaan Republik Indonesia itu negara ya yang paling pertama mendukung Indonesia merdeka itu Palestine gitu. PL gitu ya. Jadi PL seharusnya kita ini sadar diri. Siapa yang membela kita dulu? Siapa yang berjuang untuk negara kita dulu untuk memerdekakan Indonesia gitu. Jadi sangat disayangkan ya fenomena sekarang ini bahwasanya OTN ini mendukung IL itu saya rasa keliru besar gitu. Karena orang Yahudi sendiri ya mereka sendiri tidak pro terhadap OTN gitu. Bahkan kita kan udah saya katakan tadi bahwasanya udah kita lihat jelas-jelas ya fakta yang kita lihat video itu bukannya karangan gitu kan. Itu memang benar-benar terjadi. Ya, jadi pihak OTN sendiri ya harusnya sadar diri gitu. Kita merdeka itu diakui sama siapa gitu. Gitu aja nih. Ya makanya saya bukannya sedikit loh teman-teman kalau dikit ya. Sebenarnya ada resolusi dari PBB, cuman saya lupa ya resolusi nomor berapa ya. Jadi membenarkan ketika kita harus menyerang yang namanya agresor atau penjajah itu dibenarkan oleh PBB itu. Oleh resolusi PBB itu dibenarkan, cuma saya lupa ya, nanti saya coba lihat. Itu dibenarkan. Kita tahu siapa yang agresor, siapa yang enggak. Anda bisa lihat deklarasi Balfour, Anda bisa buka sejarahnya. Anda bisa lihat tentang David Ben Gurion. Jadi Anda biar bisa tahu mana agresor dan mana yang dijajah. Dan ingat, ada dari resolusi PBB yang membenarkan kita menyerang yang namanya agresor. Itu dibenarkan itu. Ya jadi nggak habis fikri kadang-kadang ya, nggak habis fikri dan di luar nurul kadang-kadang apa yang saudara-saudara kita ya yang pernah nenek moyangnya dijajah di Indonesia ini itu merasa bahwa orang yang dijajah itu berhak untuk dijajah gitu. Saya benar-benar nggak habis fikri, apa karena perbedaan keyakinan kah atau karena memang kebencian terhadap umat Islam, Islamfobia itu? Kenapa mereka melihat dari sudut pandang apa yang digunakan, apakah dalil kitab suci atau karena kebencian saja, atau saya benar-benar nggak habis fikri gitu. Nah makanya saya ingin membuka dialog ini, deep dialog ini, ingin tahu gitu kalian itu kenapa sih, what's wrong with you gitu, kalian tuh ada apa gitu, apa masalah hidup kalian sebenarnya, atau karena ya seperti dugaan saya, suuzonnya saya itu adalah apakah karena kalian benar-benar sebegitu bencinya dengan umat Islam, maka satu-satunya penjuantahan kebencian itu, aktualisasi kebencian itu dengan mendukung penjajah gitu. Kalian tidak sadar bahwa kalian itu juga nenek moyang kita itu dulu pernah dijajah gitu. Kenapa kalian justru bersama dengan orang-orang yang sudah nyata-nyata baik sejarah, bahkan ini nggak perlu beragama loh untuk membela ini loh. Nggak perlu beragama, cukup jadi manusia saja kita sudah tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Itu, dan terlepas dari berapa kita lihat bagaimana mereka di media mencoba untuk playing victim, mencoba untuk mereka memutarkan keadaan dengan tuduhan-tuduhan yang ternyata tidak bisa dibuktikan itu. Dan orang-orang yang saya tidak habis fikri ini masih hidup di sini sambil berkoar-koar gitu. Tapi justru saya lebih mengerikan kalau alasannya karena doktrin. Kalau karena doktrin, ini yang saya khawatirkan. Ya, maaf nih. Jadi saya menganggap kalau ini karena doktrin, ini yang berbahaya. Karena ketika doktrin yang bermain di sini, maka orang sudah
bahkan bisa menghilangkan rasa humanity di dalam diri seseorang. Nah, berbahaya kalau ternyata doktrinnya kalau umat Islam boleh dihajar begitu saja gitu. Ini mengerikan ya. Tapi saya rasa ini tema yang sangat Freddy Musa, silakan naik ke atas kalau Anda mampu berargumentasi. Silakan naik ke atas. Jadi kita pengen benar-benar ingin tahu isi hati Anda gitu loh. Sejauh mana kekejian yang ada di hati kamu gitu ya. Silakan naik ke atas. Kita akan melakukan detail. Ikan Kopas dari awal sampai sekarang saya ragu dia bisa berargumentasi. Modal ketikan Kopas. Ani takutnya gini, karena ada di PB ada tertulis bahwa keselamatan dari bangsa Israel. Nah itu tuh, Ani takutnya di situ nih, di Injil Yohanes itu. Iya, itu ya, keselamatan datang dari bangsa Israel, benar Tapi itu. lucu sekali kalau misalnya teman-teman Kristen Indonesia gara-gara itu mendukung Zionis, Zion itu sendiri, sedangkan orang Yahudi yang bukan Israel udah bilang bahwa Zion not representative. Ya, yes, ya. Karena dalam 10 perintah Torah itu, ada 10 perintah Torah itu dilarang untuk melakukan pembunuhan. Itu ada dalilnya. Jadi Tapi Ami perlu tahu dalam kitab perjanjian lama itu berkali-kali Tuhan yang digambarkan dalam kitab itu memerintahkan Musa dan memerintahkan beberapa orang untuk menghabisi satu kota dan merampas apa yang ada di dalam itu karena Tuhan murka terhadap kaum itu. Itu juga bisa digunakan sebagai dasar kenapa mereka stand with Zion sendiri. Zion itu ya. Tapi Termasuk Amos 168 itu ya. Termasuk dalam Amos mereka percaya bahwa memang Tuhan yang menghendaki hal seperti ini. Gini loh. Saya Kenapa? Yang tentang Gaza Amos 1 sampai Yes. 8. Iya, jadi kalau memang ini adalah doktrin bahwa ini Tuhan yang mengajarkan, saya mau bertanya, ini Tuhan yang mana? Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kebencian gitu. Ini Tuhan yang mana? Atau Tuhan memiliki dui natur dengan sifat yang dui natur juga. Di satu sisi dia mengasihi musuh, di satu sisi dia membenci orang-orang yang memang dia benci gitu. So, ini bagaimana cara memahaminya gitu? Ini bagaimana cara memahami ini yang saya masih bingung sampai sekarang. Ya. Oke, kita sudah kedatangan saudara Kristen kita Vos dan kita ingin tahu sudut pandang dari Vos ya. Kita dengar saja dan kita tidak sedang berbantah-bantahan di sini karena ini sudut pandang guys. Ini hanyalah representasi dari pribadi seseorang dan kita tidak perlu membantah. Kita cukup oke, I know about you dan kita tidak perlu membantah. Tapi kecuali dia membawa argumentasi bahwa misalnya dia bawa sejarah, PL dulu yang gini-gini baru kita bisa berdebat menggunakan literasi sejarah. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau dia memiliki pemahaman bahwa menurut saya begini, itu kita tidak perlu bantah-membantah. Silakan Vos. Assalamualaikum Uni. Waalaikum. Oke. Kalau aku sependapat sama Abi sih, Uni. ya, kita kan selalu sepakat. Cuman beda Iya sih. Tapi belum. tapi anu loh Ami. Tapi gini loh, aku ada tambahan sedikit. Iya boleh. Oke. Di mana saya melihat Uni latar belakang Hamas ini, saya menonton secara kemanusiaan ya, saya juga perhatian kepada orang-orang yang di Palestina ya, sama orang-orang yang di Israel di sana juga, di mana Israel juga Disingkat Bang, Israel IL, Palestina PL. Oke. Jadi di mana kedua belah pihak memiliki korban masing-masing. Jadi saya juga sebagai manusia ya merasa kasihan seperti itu. Tapi ketika kita berbicara berbicara sebab dan akibat, tentunya masalah itu kan ada penyebabnya. Jadi di mana kita sebagai warga negara Indonesia juga harus teliti melihat yang terjadi di sana seperti itu. yang ingin aku bahas. Mungkin saya sebelum Vos melanjutkan, sebagai warga negara Indonesia kita harus teliti. Tadi kita sudah nyatakan di awal Vos bahwa bahkan
founding father kita sendiri itu stand with PL. Menurut kamu apakah mereka itu tidak termasuk teliti dalam menelaah kasus ini? Bisa diulangi Uni biar aku bisa. Tadi Ami sudah mengawali narasinya dengan perkataan bahwa founder father kita, para presiden-presiden kita dari generasi ke generasi itu tidak ada yang stand with Zion, tapi mereka stand with PL. Menurut Anda, apakah mereka kurang bijak menelaah masalah ini? Hanya faktor agama saja kah atau bagaimana? Karena kita harus tahu ya, bahkan apakah ada menteri luar negeri kita yang stand with EL, atau apakah dari menteri-menteri kita yang memang orang-orang yang memiliki kapasitas informasi ya, mustahil mereka tidak mendapatkan informasi yang baik dan benar ya. Apakah menurut Anda ketika mereka stand with PL mereka itu tidak bijak? Saya ingin tahu nih, kebijakan menurut Anda untuk mengambil informasi seperti apa? Dan by the way ya, beberapa hari lalu salah satu televisi swasta, dan iya saya akui televisi swasta di Indonesia saya termasuk skeptis. Apalagi sejak ada pemilu kemarin ya, saya tidak bisa mengambil karena saya melihat ada kepentingan dari beberapa televisi swasta. Nah pertanyaan saya ketika ada, bagaimana mungkin televisi swasta berani mengatakan bahwa adanya propaganda kebohongan dari informasi yang diterima oleh kita rakyat Indonesia terkait tentang adanya 40 baby yang diinikan, dan itu tidak jelas informasinya, adanya beberapa, dan itu dikupas tuntas oleh beberapa orang di TikTok, dan bukan hanya dari pihak muslim saja, dari pihak yang non muslim pun membahas kedustaan itu. So bagaimana cara bijak menanggapi hal ini? Baik sejarah pun kita bisa melihat ya, siapa yang datang, siapa yang sudah hadir di situ duluan. So saya ingin tahu Fos, kita tidak usah banyak bernarasi ya. Tujuan saya di sini adalah you stand with who? Zion or PL? Itu saja Fos. Kemudian why? Udah selesai Fos. Jadi tidak perlu banyak narasi, karena kalau kita bicara tentang narasi kita kan buka-bukaan sejarah. Memang harus diketahui, harus dipilah mana agresor mana viktimnya. Jangan Ya, mungkin dianggap itu aja. agresor, karena agresor juga ada korban dari pihak agresor terus dijadikan sebuah pembenaran. Bagaimana juga agresor tetap agresor gitu loh. Jadi harus posisinya ini harus jelas. Siapa yang agresor? Siapa yang dijajah? Yes. Ya jadi silakan Fos silakan menjelaskan kamu bersama siapa dan kemudian kamu jelaskan kenapa, dan kita tidak akan marah di sini. Itu that's your personal business by the way. Kita tidak harus menghakimi Fos. Oh kurang aja Fos. No, itu urusan kamu. Tapi kita butuh teman-teman di sini karena kita ingin tahu loh alasannya apa sih gitu loh. Silakan Fos. Oke, mungkin aku mulai dari yang saya lihat ya Uni. Jadi ilmu aku sebatas yang aku tahu dan aku lihat seperti itu. Oke. Jadi ketika saya pernah menonton suatu YouTube dan di mana ada tentang Hamas ya, di mana kepala Hamas ini dia memiliki anak. Sorry Uni, tadi saya di dalam lift hilang sinyalnya. Apa Uni pernah nonton di YouTube bahwa ada siapa itu anaknya kepala Hamas itu dia bersaksi bahwa di mana Hamas itu menggunakan rakyat-rakyat yang di Gaza itu, di Palestina itu untuk dimanfaatkan untuk sebagai pelindung agar Israel itu tidak bisa membalas serangan-serangan Hamas seperti itu. Pernah nonton nggak? Gini, saya ini termasuk skeptis, jangankan YouTube, sedangkan berita dari televisi nasional saya tidak langsung terima bulat-bulat. Saya termasuk skeptis. Fos harus tahu kenyataan bahwa media siar kita ini tidak bisa absolut kita terima, wow ini benar, kecuali memang apa yang kita dapatkan ini sumbernya itu benar-benar jelas dan bukti-buktinya sudah ditunjukkan. Nah, apa yang kamu baca dari media YouTube? Bahkan saya sendiri dikatakan janda di YouTube-nya teman-teman Kristen. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Jadi saya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, Fos. Justru kamu mengajarkan saya untuk bijak menelaah yang terjadi. Dengan cara saya bijak menelaah yang terjadi adalah dengan tidak gampang percaya dengan isu yang ada di YouTube. Nah, kalau kita bicara tentang kebohongan yang dipublish oleh salah satu televisi swasta, kan ketika itu tuduhan loh,
menuduh sesuatu berbohong itu tuduhan. Itu ranahnya bisa masuk ke ranah hukum loh. Andainya Zion ini tidak berdusta, dia bisa mensomasi TV yang ada di Indonesia ini loh. Kalau dia punya bukti kebenarannya loh. Itu Jadi sudah nggak kebongkar main-main. kok. Nah, makanya Zionis sendiri yang bongkar. wartawan Zion sendiri yang membongkar. Jadi gini, saya begini ya. Tuduhan bahwa yang dilakukan oleh wartawan Zion itu para tentara itu kebohongan itu masuk ke ranah delik internasional loh ya. Maksudnya adalah IL atau orang-orang dari Zion ini itu bisa menuntut TV swasta yang ada di Indonesia ini. Kalau itu dusta loh. Berani nggak mereka menuntut? Karena TV swasta sendiri yang kita tahu TV ini langsung bicara bahwa IL menyebarkan apa namanya itu adalah kedustaan adanya terjadi. Lalu bagaimana saya percaya dengan YouTube? Dan kamu tahu tidak, sekarang yang kita gencar lihat, mereka membayar buzzer. Bahkan dari kalangan skolar-skolar, wartawan-wartawan, mereka yang orang yang tidak bodoh ya, orang-orang terpelajar mengatakan iya karena duitnya banyak. Mereka bisa membayar siapapun untuk melakukan propaganda. Dan hari ini sampai detik ini, kenapa kalian tidak belajar tentang sejarah gitu? Ada apa dengan sejarah? Kalau kalian bilang, wah kan mereka yang dijanjikan Tuhan. Pertanyaan saya, mari kita bahas. Kalian kalau membahas literasi dalil, saya bersedia membahas. Saya bisa bersedia membahas tentang bagaimana sudut pandang terkait tentang Bani Israel yang ada dalam kitab kalian secara tertulis eksplisit, dan apa yang ada dalam kitab saya secara eksplisit, dan saya akan pastikan ditemukan satu kesamaan yang sangat persis pernyataan Tuhan kepada orang-orang yang disebut sebagai Bani Israel ini. Ya dikit Kak Dek menanggapi Fos tadi. Fos kayaknya tuh Islamofobia, walaupun ke kita enggak, asik. Iya. Walaupun ke kita enggak. Karena Hamas tadi Ikhwanul Muslimin kan. Hamas itu yang kemarin itu setengahnya penduduk Palestina, setengahnya tentara-tentara Palestina. Tanpa Hamas, siapa yang mau? Sukaci di mute dulu. Hamas ini boleh nggak disebut tanpa Hamas? HM aja di pinter-pinter aja. Ha. Tanpa HM, orang-orang PL ini tuh HM masuk tuh 1980-an ya ke PL. Nah, mereka itu dari 1939 itu PL itu sudah dijajah, sudah perperangan tiada akhir saja di PL. Nah, tahun 1980 kalau nggak salah 1980-an berapa baru Hamas ini masuk. Nah, HM yang masuk ke Palestina ini tuh bukan garis keras pada awalnya. Karena mereka yang mendidik, bikin sekolah buat anak-anak PL. Nah, akan tetapi semua orang kan ketakutan saja sama pergerakan orang Islam boleh kan dibawa, karena kita tahu bahwa mungkin mereka takut dengan ayat jihad, mereka takut dengan pergerakan Islam, terjadilah Islamofobia tadi. Jadi Pos di sini kira-kira kalau menganggap kemarin tuh HM yang ikut campur, HM bukan PL, kemudian menyerang IL atau Zion, itu salah besar, karena sebagian mereka tuh rakyat PL. Nah, bayangkan saya berpikiran bahwa serangan yang dari HM kemarin itu adalah bukan satu bentuk teror, tapi satu bentuk pembelaan tanah air. Coba kita nih orang Indonesia ketika dijajah kemudian kita melawan, apa pantas kita disebut teror? Apa gara-gara kita berpeci, gara-gara kita sholat, gara-gara kita azan, gara-gara kita punya masjid? Tolong itu dipikirkan ya teman-teman semuanya. Ya, tapi kembali lagi seperti yang saya janjikan, Fos silahkan menyampaikan unek-uneknya dan kita tidak akan menghakimi itu, karena gini, kenapa kita menghakimi orang yang memang secara ngomong. ya silakan Fu. Kasih Silakan, ngomong dia, Bun. Ya. Dan saya sudah menjanjikan ya bahwa kita tidak akan menghakimi Fos. Kenapa? Karena ini adalah pilihan personal, dan ini bisa berlandaskan doktrin, bisa berlandaskan karena Islamfobia, atau memang berlandaskan memang karena apa ya, bagi dia sudut pandang, bagi dia menilai bahwa yang salah adalah orang-orang yang ada di
membela PL ini ya nggak apa-apa, biarkan. Jadi kita sudah tahu gitu. Oke, I know bagaimana dengan your mindset gitu. Udah gitu aja. Kita ibarat kayak oke, kita cukup tahu aja gitu. Paham nggak sih teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni. Waalaikumsalam. Ya, silakan Fu. Oke, makasih Uni. Jadi seperti yang saya utarakan tadi yang awal, saya setuju dengan Ami dan saya hanya menambahkan bahwa memang dari sisi kemanusiaan kita juga harus melihat dari kedua belah pihak itu memiliki korban loh, iya kan? Jadi marilah kita keluar dari pembahasan ini tentang agama kita. Memang This is ketika kita not about religion, folks. This is not about religion. This is about humanity, okay? Agama, I just want to know. Saya ingin tahu Yakin kan, Uni? bagaimana Oke. pandangan kamu terkait tentang apa yang terjadi saat sekarang, fenomena yang terjadi saat sekarang ini, dan kamu stand with siapa? Dan kalau kamu menjawab dengan PL itu alasannya apa? Kalau kamu menjawab dengan Zion itu apa alasannya? Itu yang ingin kita tahu, karena kita ingin mengerti sudut pandang dari orang-orang yang stand with Zion ini. Saya sampai sekarang jujur belum, saya bilang ya, saya nggak habis fikri dan tidak di luar Nurul menurut saya. Makanya saya ingin tahu ada apa gitu, apa sih yang melatar belakangi kalian itu bersama stand with penjajah, yang mana kalian apakah lupa bahwa pada 17 Agustus kita memperingati, bahkan setiap hari ketika kita SD dengan rok dan celana berwarna merah dengan baju putih, kita berdiri panas-panas sambil menggaungkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita bicara penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu masih di dunia, bukan di alam roh. So kenapa kalian yang menggunakan baju merah putih waktu SD dan tinggal di negara tercinta yang pernah dijajah ini stand with penjajah? That my point. Silakan jelaskan, itu aja. Gini, saya sederhanakan sedikit ya Bang Fo. Maksudnya gini, Oten di Indonesia itu kenapa mendukung IL gitu loh. Padahal kita ini kan di Indonesia, kita harus kan kita berpedoman pada undang-undang juga seperti yang dikatakan Mbak Ami tadi gitu loh Bang. Ya, Oh, seperti- silakan dijawab, Fu. Oke, baik. Mungkin kalau kalau kita bahas menggunakan nama-nama agama ya, mungkin saya juga menggunakan dalil dong ketika saya ditanyakan seperti itu. Tapi kalau secara pribadi saya tidak membela siapapun, tapi saya cenderung melihat masalah itu kok bisa diselesaikan hanya dengan perangkah seperti itu. Sedangkan kita harus ketahui bahwa apapun masalah itu, apabila kita menggunakan kekerasan atau peperangan, tentunya tidak ada solusi tapi penyesalan seperti itu. Banyak korban kan? Tapi oke lah, aku akan jawab sesuai dalil ya. Dimana kami orang Kristen, walaupun kami dihina oleh orang-orang Yahudi, kami sangat takut kepada janji Allah kepada Abraham. Karena Allah itu sudah berfirman kepada Abraham, barang siapa mengutuk engkau, mereka juga akan terkutuk. Jadi disitulah dasar saya sebagai orang Kristen sangat Good point. sangat sangat memperhatikan janji-janji Tuhan kepada Abraham. Oke. Tapi secara kemanusiaan memang gimana ya, di Israel juga ada agama Islam ya kan, begitu juga di Palestina juga ada Kristen. Jadi ketika kita membahas masalah di sana dengan memasukkan agama ya tentu sangat tidak dewasa kita melihat seperti itu. Pertama, karena Fo membawa literasi, maka izinkan saya untuk menanggapi. Ini bagian saya, teman-teman. Ya. Saya ingin mengulangi kembali alasan Fo. Saya pikir tadi ini adalah alasan secara by person yang tidak ada kaitan dengan dogma. Ternyata dia membawa agama dan ini bidang saya, maka saya akan menanggapinya.
Uni cantik begini, Gantian, Uni gantian. cantik. Gantian, Uni cantik Ad- begini. Fos, Saya menggunakan gantian. agama karena Yes, siapa yes, I siapa yang know. menanyakan It's kenapa orang Kristen okay. itu It's okay. It's okay. Di ini kita sedang tidak mempermasalahkan, hanya saja kita diskusikan hal itu. Karena saya pembaca Bible, so saya ingin tahu. Tolong bacakan ayat tadi, ketakutan kalian terhadap janji Tuhan kepada Abraham. Tolong tunjukkan ayatnya. Kalau tidak, saya yang akan kasih ayatnya, oke? Silakan, saya kalau seandainya Fu tidak mampu, oke? Karena kalau tidak, saya akan tunjukkan dalilnya. Di Oke, silakan. Kejadian 12 ayat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. ayat 1. Nah, saya akan bacakan Ayat 1 guys. sampai Saya akan bacakan ya, dan saya tidak akan perlihatkan karena kalian punya aplikasi untuk melihat Bible. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Pertanyaan saya, oke, sini Ibu. Pertanyaan saya, apakah Abraham adalah Israel? Itu pertanyaan saya. Kita bicara tentang Israel, tidak ada kaitan dengan Abraham. Pertanyaan saya, apakah Abraham adalah Israel? Silakan dijawab, Fos. Karena ayatnya tidak berbicara tentang Israel. Ini bicara tentang Abraham. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus, tapi pertanyaan Yes. Uni itu menimbulkan suatu pertanyaan lagi kepada Uni. Silakan, Apakah silakan. apakah Israel itu bukannya cucunya Abraham? Oh yes, tapi saya berbicara tentang dalil yang ada di kitab Anda. Barang siapa yang mengutuk Abraham, maka Tuhan, kalau seandainya begitu cara Fos, maka ketika Yesus mengutuk Bani Israel dengan mengatakan mereka ular beludak dan tidak akan bisa menyelamatkan diri dari mereka, apakah Yesus termasuk orang yang mengutuk Abraham? Tentunya itu konteks lain, Uni cantik. Konteks yang Anda bawa dalam dalil ini saja sudah lain. Ketika kita bicara tentang Israel, Anda membawa dalil di mana di sini adalah konteks tentang Abraham. Barang siapa yang mengutuk Abraham, maka Tuhan akan mengutuk mereka. Saya tanya kepada Bos, apakah poligami sesuatu yang diharamkan dalam agama Kristen? Silakan. Bagaimana, Uni? Apakah poligami adalah haram dalam ajaran kekristenan? Kok lari ke poligami sih? Ini hanya tes. Saya mau membuktikan apakah benar Fos termasuk orang yang mengutuk Abraham atau tidak. Saya mau tanya, apakah poligami adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama Kristen? Jawab saja, simpel. Sesimpel itu pertanyaan saya. Saya tidak sedang menjebak. Ini adalah konsekuensi logis dari jawaban Anda. Saya mau tanya, apakah menurut Fos poligami itu diizinkan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama? Di Arum, perjanjian don't lama make ya. noise. Sebenarnya di perjanjian lama sebenarnya enggak sih, Uni. Nggak boleh. Oke, saya mau bertanya sekarang. Tidak di- Pernikahan Abraham dengan Hajar itu apakah perzinahan atau tidak? Dengan siapa, Uni? Pernikahan Hagar. Abraham dengan Hagar apakah perzinahan atau tidak? Oh, itu persinahan loh, Uni. Terima kasih. Apa yang Anda baca? Siapa yang mengutuk Abraham? Tuhan mengutuknya. Siapa yang memberkati Abraham? Dia akan diberkati. Anda yang mengutuk Abraham dengan menuduh dia berzina. Ketika kami melaknat Bani Israel yang menjajah, Anda katakan kalian takut mengutuk Israel karena kalian takut mengutuk Abraham. Sementara Yesus berkali-kali mengutuk orang Israel. Logika macam apa yang Anda pakai, Fos? Abraham Anda tuduh berzina, sementara Anda bawakan dalil Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai kedua kepada saya. Fos, logika Oke, baik. apa yang Anda gunakan di sini? Begini, Uni. Oke, baik. Saya tidak mengutuk Abraham dengan mengatakan dia berzina. Karena saya juga punya dalil, Uni. Jadi kita harus tahu bagaimana Hagar itu bisa. Tunggu. Saya sudah terima bahwa Anda mengatakan Hagar dengan Abraham itu berzina. Kita sudah terima itu. Nah, pengutukan itu berupa apa? Iya, Penghinaan itu maksudnya- kutukan. Kutukan itu bukan hanya kata-kata terkutuk, bahkan secara eksplisit kalian mengutuk Tuhan kalian sendiri itu ada. Tapi ketika Abraham, barang siapa yang mengutuk Abraham, bahkan cucunya Abraham yang bernama Yesus yang kalian lihat ada silsilahnya itu terkutuk dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Yesus itu Yahudi.
Dan kata-kata terkutuk itu eksplisit dalam Galatia pasal 3 ayat 13 terhadap Yesus yang dikatakan mati di tiang salib. Lalu Vos mengatakan, saya takut mengutuk Israel karena janji Allah kepada Abraham, kalau kami mengutuk Israel, kami mengutuk Abraham. Lalu kenapa kalian mengutuk Yesus? Yesus itu Bani Israel. Dia punya silsilah sampai ke Daud. Ini kan logika apa yang Vos pakai, saudaraku? Makanya saya simpulkan, apa yang Vos katakan bukan berdasarkan dogmatis, tetapi Islamofobia. Karena kalau dogmatis ini dipaksakan, dalilnya tidak kontekstual. Dalil Kejadian 12 ini merujuk kepada Abraham. Israel belum lahir. Bahkan Yesus pun mengutuk berkali-kali Bani Israel. So kenapa alasan Vos stand with Israel? Takut kepada ancaman Tuhan yang memberikan janji kepada Abraham. Padahal ini konteksnya Abraham, Israel belum ada. Dan bahkan di Yeskiel pasal 13 ayat 1, kamu baca Yeskiel pasal 13 ayat 3. Tuhan sendiri mengatakan, nabi-nabimu seperti anjing hutan ya Israel. Yesaya pasal 5 ayat 7, ditunggu kebenaran yang ada keonaran, ditunggu keadilan yang ada kelaliman. Tapi kata Vos, saya tidak mau mengutuk Israel karena janji Tuhan kepada Avram. Apa kaitannya Avram dengan Israel yang tegar tengkuk, yang jahat menolak Yesus, jangankan sebagai Tuhan, sebagai Mesias pun ditolak. Saya hanya, sorry ya, karena kenapa saya emosional di sini? Nggak bisa. Gini, saya lagi on fire ya, saya hanya ingin Vos memiliki logika yang jadi gini, pakailah hati nurani gitu loh. Pakailah hati nurani sedikit kalau berbicara gitu. Bahkan doktrin yang kalian bawa pun tidak ada korelasinya, tidak kontekstual. Silakan Vo. Jadi pertanyaan Uni apa sih? Gitu. Dalil yang Anda bawa ketika Anda bicara, saya takut Tuhan murka kepada saya ketika saya tidak bersama dengan Israel, maka saya takut Tuhan akan murka karena dalilnya apa? Barang siapa yang mengutuk Avram, maka Tuhan mengutuk dia. Barang siapa yang merahmati Avram, Tuhan merahmati dia. Kontekstualnya berbicara tentang Avram, bukan tentang Israel. Avram bukan Israel, Israel bukan Avram. Ini kontekstual secara eksplisit tertulis, teks by teks ini tidak ada kaitan dengan Israel. Lalu ketika saya tanya, apakah Anda percaya Abraham itu berzina? Yes. Penghujatan terhadap Abraham adalah tuduhan ketika dia dikatakan berzina, sementara orang Yahudi sendiri percaya bahwa dia menikah dengan Agar. Ini luar biasa teman-teman Kristen ini. Saya bingung logika apa yang kalian pakai. Poin pertanyaan saya adalah, kenapa Anda bersama Israel sementara doktrin yang Anda bawa tidak kontekstual? Cari dalil lain lah penguat gitu. Kalau Anda dalilnya itu masuk, saya akan terima itu. Itu urusan Anda. Oke, baik. Jadi kenapa saya menggunakan dalil itu, Uni? Ya kan? Aturannya Uni menanyakan seperti itu sih, tapi sudah kemana-mana nggak apa-apa lah. Jadi begini Uni, kenapa saya menggunakan dalil itu? Di mana saya tahu bahwa Abraham itu memiliki cucu yaitu Israel atau Yakub itu. Jadi di situ janji sebelum terkutuk dia mengatakan dulu bahwa di ayat 2 itu bahwa dia akan dijanjikan Allah untuk menjadi bangsa yang besar. Ya kan? Bahkan di ayat 3 di situ dikatakan dia akan menjadi bapa segala bangsa, seperti itu. Jadi konteks itu bercerita bangsa loh. Seperti itu. Jadi apa salahnya saya menggunakan dalil itu ketika saya tidak mau saya kan ditanya sebagai orang Kristen seperti itu. Jadi saya tahu Israel itu siapa ya? Yakub. Yakub itu kan memiliki anak 12 suku Israel sekarang, seperti itu. Jadi saya pikir saya menggunakan dalil itu tidak keluar dari konteks sih, Uni. Tapi kalau pun Uni melihat saya salah mengutip konteks, yaitu aku kembalikan. Nggak apa-apa. No. Bukan saya yang membuat penilaian, tapi publik yang membuat penilaiannya. Biarkan, nggak apa-apa. Karena kita di sini kita berdiskusi tidak memaksakan paradigma. Saya begini ya. Saya ya benar. Ami silakan pertanyakan langsung kepada Vos biar Ami bisa terpuaskan pertanyaan Ami mungkin. Silakan Ami. Bacakan pertanyaan. Silakan Ami. Dasarnya adalah apakah Zionis hari ini yang menjajah Palestina itu, yang menjajah PL itu, apakah
Israel yang ada di kitab kamu, Fos. Thank you. Tentunya saya ketahui bahwa mereka itu memang orang-orang itu seperti itu. Jadi di mana juga kitab mereka itu sama dengan kitab PL kami seperti itu. Jadi sangat tidak mungkin ketika kita menduga bahwa mereka itu bukan itu seperti itu. Karena fakta-fakta yang ada. Apa saya tunggu Fos, sedikit pertanyaan saya orang Indonesia, tidak pernah ke Arab sama sekali. Kemudian saya memakai kitab Al-Qur'an. Apakah saya adalah orang Arab? Apakah saya adalah orang Quraisy gitu? Memakai kitab Al-Qur'an loh saya. Oh Coba tidak jawab, Uni. Bos. Oh tidak Ami. Tidak bisa berarti tidak. Bos membuat kesimpulan bahwa Zionis hari ini adalah orang yang di dalam Alkitab Fos tadi. Saya tidak mendebat Alkitabnya Fos atau gimana ya. That's not my business. Tapi yang penting di sini adalah apakah Zionis hari ini itu, apa yang membuat Fos berpikiran Zionis hari ini itu adalah yang Israel yang ada di Alkitabmu. Kenapa begitu? Kalau hanya pakai kitab, kalau hanya bilang bahwa kitabnya sama segala macam, saya memakai Al-Quran tapi saya bukan orang Arab. Thank you. Coba dijawab. Pakai data lah kalau misalnya memang Zionis hari ini itu adalah Israel yang ada dalam Alkitab. Oke, jadi ketika Ami menggunakan analogi, Uni menggunakan kitab Arab, tapi Uni bukan orang Indonesia kan? Tapi kita berbicara tentang orang yang di sana loh. Jadi ketika Ami menggunakan analogi Ami seperti tadi, ya saya pikir itu nggak nyambung Ami. Tapi yang saya ketahui, yang saya lihat faktanya bahwa mereka memang dari PL itu seperti itu. Oke, mungkin saya ganti pertanyaannya. Izin Umi. Oke, silakan Bentar. Bang Suka. Bukannya Silakan. yang di Zionis sekarang itu paling banyak itu dari Askenas ya mereka ya. Kalau mereka Askenas pasti bukan Bani Israel itu. Saya pastikan itu. Ya, jadi Coba teman-teman Uni buka kita Genesis 10 nomor 2 dan 3 itu. Askenas itu dari Yafet itu, bukan dari ya, Sem. jadi kadang-kadang teman-teman kita ini cinta buta ya, cinta bertepuk sebelah paha. Ternyata dasar yang mereka ajukan itu sama sekali tidak kontekstual, satu, dan yang kedua tidak ada proof ya, tidak ada apa namanya pembuktian bahwa yang mereka sampaikan itu adalah sesuatu yang betul-betul benar. Oke, nanti Bang Ben saya tunjukkan dalil itu karena saya ini Iya, soalnya saya poinnya pernah debat dengan orang Israel ketika saya bilang kejadian berapa tadi? kamu Kejadian? bukan keturunan Sem. Ketika saya kasih Genesis 10:2-3, dia nggak bisa bantah itu karena mereka Askenas. Askenas 10, itu bukan 2, 3. Bani Israel udah, titik Oke, sudah. nih. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter dan Mas, gitu. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter dan Yafet. Mas. Dia keturunan Togarma. Enggak di yang nomor berapa? Yang ini kan kejadian 10 nomor 23. Ini 10 nomor 2 dan 3 kalau nggak salah. Kayak nomor 2 dan 3. Oke. Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat dan Togarma. Nah, Askenas ini adalah Askenasi, Bang. Ya dari Yafet ya, pasti bukan Bani Israel. Ya. Askenas ini Iya, adalah Yahudi Askenas. Zion sekarang. Ini Iya, Bang Zionis Ben sekarang kan diduga itu ya, Yahudi dugaan Askenas. itu muncul dari Eropa apa? Timur, Dari mereka sejarah bukan keturunan atau Bani Israel. ya, maksudnya gini Bang Ben, dugaan Bang Ben ini bahwa mereka dari Askenas ini itu berdasarkan apa? Sejarahkah atau pengakuan atau bagaimana? Karena kan kita tidak bisa juga menuduh begitu saja gitu. Coba lihat banyak kok literaturnya itu. Meskipun tidak mutlak 100% ya, karena memang Ya. perlu dicek yang namanya kromosom dan sebagainya. Ya, siap. Oke, dan saya hanya mungkin gini ya, kita tidak sedang menghakimi Fos dengan apa namanya ya, menghakimi. Tapi saya sepakat dengan pertanyaan Ami, bagaimana kalian Kristen mempertanggungjawabkan kalau seandainya mereka bukan Bani Israel yang sesungguhnya, atau ternyata mereka adalah Bani yang tidak jelas keberadaannya, dan ternyata kalian di pihak orang yang salah. Uni. Ya,
Umi, Umi, saya bisa bicara sedikit, Umi. Oh, saya boleh suka. Bang Suka sebentar ya, Fo, silakan. Oke, Bang Suka, kalau sebelum saya menyampaikan apa yang saya bisa tambahkan, Bang Suka posisinya di Katolik atau di Protestan, Bang? Bang Fo, yang Bang Suka itu Bang Bang Fo, Suka sorry, tuh, Bang Suka cinta tuh eta dia sendiri. Bang Fo, Makanya ganti-ganti nama itu. Bang Fo saya di Kristen. Katolik. Saya Kristen. Katolik ya? Kita udah. Saya Katolik ya, Bang ya? Kristen aja. Oh, Ya, bukan Protestan. Katolik. Oke. Gini, Bang ya. Tentunya sebelum kita menaruh satu sifat Islamophobia, kita harus paham dulu atau sejarah ya tentang apa itu Zion. Kita tadi berbicara tentang Zion ya, bukan masalah Yahudi atau L ya yang kita bahas, karena tadi udah di warning sama Umi bahwa kita jangan sampai ke sana karena itu adalah salah satu nabi kita juga gitu loh ya, seperti itu. Jadi kita bicara tentang siapa itu. Tapi kalau bicara sejarah, Palestina itu sebelum L itu ada, itu Palestina sudah ada, paham ya? Jadi kalau kita sekarang membela si L, kok lucu gitu loh. Padahal Palestina itu sudah ada 2500 tahun sebelum Masehi. Sebelum loh ini. Itu ketika Abraham datang ke sana, di posisinya di Palestina itu sendiri gitu kan. Itu di wilayahnya di barat daya negeri Sam, itu Palestina, itu posisi tepatnya ya. Kemudian didatang juga di sana adalah Nabi Musa. Musa juga datangnya ke sana. Nabi Yahya, kalau di Islam Nabi ini ya Yusha bin Nun, kalau Bang Bem bisa disampaikan. Kemudian Nabi Daud gitu kan. Yosya. Betul. Nah, kemudian di sana ada pergolakan antara kerajaan itu antara Yehuda dan El, dan dua-dua akhirnya jatuh juga gitu. El jatuh dan Yehuda juga pada tahun 586 itu jatuh. Nah, kita lanjut, itu sejarah ya. Jadi Palestina itu sebenarnya bukan hal yang baru, itu udah lama sebelum El datang. Itu harus kita pahami. Jadi Islamophobia kita tidak akan kena kalau kita membenci satu wilayah Palestina, karena itu tempat turunnya bangsa Yehuda itu sendiri yang 12 keturunan Yakub itu ya di sana. Nah, kita fokus kepada Zion tadi yang kita sedang permasalahkan. Nah, timbul sejarah kenapa Zion ini ada. Nah, ini jadi bedakan ya. Tadi tidak kita ke ranah agama tadi itu kita harapkan, tapi Abang menurut agama, tapi malah menyimpang, tidak paham sejarah gitu. Itu Islam bilang doktrin yang istilahnya kebencian di sana, akhirnya tidak lupa bahwa Palestina itu pertama Abraham itu datang ke sana. Tadi tidak mau katanya mengutuk Abraham. Kenapa tempat yang dituju oleh Abraham datang? Bang Suka, sebentar aku potong sebelum enggak sebentar, saya bicara sejarah dulu. Bang Suka, saya enggak sebentar, Zionis dulu ya. Sebentar. Jadi ada pertanyaan tadi, kenapa Kristen cenderung membela Israel gitu kan? Oke, sebentar. Kita harus pertegas ini. Sebentar sebelum Fos dan Bang Suka. Kamu pertegas dulu, Fos itu bicara Kristen atau bicara diri kamu? Karena yang kita pertanyakan bukan Kristen tapi kamu sebenarnya. Kamu mau sama tidak? Kamu including tidak di dalamnya? Oh iya. Nanti loh. Oke. Ini kan bisa Oke, saya lanjut sedikit berarti ya. Ini kasih masuk di YouTube nggak? Enggak. Enggak, tadi kan ada pertanyaan. Gini loh. Kalau kamu mewakili Kristen dan kamu including di dalamnya, kamu tidak perlu pertegas tentang Kristennya. Kita bicara tentang kamu yang beragama Kristen. Selesai. Silakan berlanjutkan Bang Suka. Oke, Kamu kita lanjut include kan di dalamnya. Sebenarnya pertanyaannya dari awal itu gini loh. Apakah benar yang dilakukan Zionis ini mewakili Bani Israel gitu loh? Iya, oke. Kita lanjut ya Bang Ben. Itu pertanyaannya. Oke Bang Ben. Nah, kalau bicara Palestina, kita tidak harus Islamophobia di sana, karena kita tahu di sana itu ada beberapa keagamaan ya. Di sana ada agama gereja Ortodok, Yerusalem, ada Katolik Melki Timur, Jakobis, Katolik Roma, dan lain, Katolik Suriah, Ortodok Koptik, Armenia, dan lain-lain. Jadi di sana tidak hanya Muslim. Jadi Islamophobianya gagal kalau sana. Kalau teman-teman Kristen artinya buta dalam sejarah. Nah, dalam sejarah Zionis itu adalah di pemikiran Zionis bahwa itu pada pertengahan abad ke-19 itu munculnya Zionis ya, yang harus kita pahami ya. Zionis itu adalah abad ke-19. Apa dasarnya? Adalah
dasarnya adalah untuk mengembalikan orang-orang orang-orang Yahudi yang mereka menafsirkan dengan narasi agama ya, padahal mengembalikan agama-agama orang-orang Yahudi yang waktu itu dipersekusi oleh Katolik itu. Nah, ketika Katolik yang membuat Yahudi berantakan pada saat itu yang didukung oleh Romawi, nah kenapa kemudian di hari ini kalian membenci Islam? Padahal awalnya adalah kalian sendiri. Nah, dilemparlah kesalahan itu kepada Islam. Jadi saya tegaskan lagi bahwa Zionis Israel, yang kita bicara Zionis ialah awalnya adalah tentang bagaimana dari penjajahan Romawi. Silahkan lanjut. Nggak dikit, Kade. Nanti Bapak lanjut lagi. Kade, Ami ada ngajar 1 jam. Nanti jam 10 kalau masih buka, masuk lagi. Oke. Ngajar di Zoom dulu. Thank you. Ya, Baik. makanya kalau kita tarik dari sejarah yang lebih panjang tadi kan saya di awal udah bilang sebelum juga mau Abraham itu mengajar datang ini, dari Uli. Ur Kasdim, yang namanya tanah Filistin itu sudah ada penghuninya gitu loh. Bentar. Makanya Kenapa, kalau Fo? memang dengan alasan Bene Israel, membela Bene Israel, pertanyaannya sejak kapan Zionis ini merupakan representasi dari Bene Israel? Kan nggak bisa ketika Zionis direpresentasikan sebagai Bene Israel. Ya, jadi Kenyataannya dari teman-teman, Rabbinik, dari teman-teman. Ortodok, semuanya menolak hal itu. Iya sih, aku juga bingung topiknya apa ini. Aku kan tadi Kan topiknya hanya gini loh, ditanyakan. Palestine or Israel and why. Dan kita sudah dengar kalau Fos stand with Zion. Lalu alasannya adalah Di sini ya. kan Uni sudah bilang Uni sebenarnya kita tidak butuh literasi pada malam ini hanya dari sisi humanity. Maksudnya kenapa sih alasannya Fos? Ternyata Fos membawa doktrin agama yang mana ayat yang Fos bawa itu kalau kita baca secara letterleknya tidak ada kaitan dengan Israel. Karena itu merujuk kepada Abraham. Kami sepakat bahwa kami tidak boleh mengutuk Abraham. Tidak ada satupun umat Islam yang berani mengutuk Abraham. Bahkan setiap sholat kami selalu menyampaikan sholawat untuk beliau ya. Begitu juga dengan keturunan beliau. Nah, kalau kita merujuk kepada Israel, jangankan Abraham, jangan Israel sendiri kami tidak pernah kutuk karena Israel itu adalah Nabi Yakub. Jadi ketika dalam ayat tertulis kalian tidak boleh mengutuk Abraham, kami akan menerima secara eksplisit bahwa yang dimaksud Abraham adalah Abraham. Nah, kalau bicara tentang anak keturunannya, bicara tentang keturunan dari Abraham itu punya cucu sangat banyak. Apakah tidak boleh mengutuk orang-orang jahat? Lalu bagaimana dengan Yesus yang mengutuk ular beludak yang mengatakan orang Israel tidak akan pernah masuk surga? Bahkan bagaimana dengan laknatnya Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 57? Ini kenapa saya sebagai orang yang belajar punya otak mengkritisi alasan Fos itu gitu loh. Tapi kalau dari sisi gini loh, Fos misalnya, karena menurut saya Hamas itu nggak asik aja Uni Pak. Saya nggak akan ini, paling saya tanya ya alasannya apa, dalilnya apa, dasarnya apa, nonton di mana. Ya oke, kalau memang karena saya nggak suka ya udah gitu loh. Tapi ternyata ada doktrin dari agama gitu loh. Ini kan mengerikan. Silakan lanjut. Oke. Jadi narasi Uni kadang-kadang sudah melenceng jauh sih, tapi ya itu haknya Uni sih. Sebenarnya begini ya teman-teman, saya mendapat pertanyaan dari siapa ini yang di atas saya tadi ini, yang poinnya 18 ini. Dia mengatakan kenapa Al-Fatih. Kristen itu ya Al-Fatih ya. Oke, Al-Fatih kan menanyakan ke saya kenapa Kristen itu lebih membela Israel kan tadi, benar atau tidak? Ya, Kristen di Indonesia kenapa lebih membela IL, sedangkan kita ini merdeka pun negara pertama banget yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia itu PL gitu Mungkin diksinya Uni bukan Israel harusnya, tapi Zionis. Mungkin diksinya harus diganti tuh Uni. Makanya Jadi kenapa lebih membela Zionis? Karena bagaimanapun juga tidak bisa bahwasanya Zionis itu merupakan representasi mutlak dari Bene Israel. Oke, bilanglah seperti itu, Bang. Bilanglah seperti yang Abang katakan barusan, Zio. Tapi tetap kan oten-oten di Indonesia itu membela mereka gitu. Why? Kan itu yang dipertanyakan sama Unirifa. Ya tentu kan ini jadi kontradiksi dan sangat memalukan saya rasa gitu. Karena ini dalam sejarah sendiri kita sudah melihat kan seperti apa Indonesia gitu. Jadi Bang Fo ini tadi mengatakan dia pro terhadap Zio. Jadi gimana kita menanggapi orang-orang
Kristen di Indonesia ini? Apakah mereka berpikir bahwasanya sejarah itu salah seperti itu, Bang? Bang Alfi, Anda kurang simak pernyataan saya. Sebenarnya saya tadi pada awal mengatakan saya tidak pro sama siapa-siapa, tapi saya cenderung. Nah, makanya saya tadi minta pertegas, Iya. Fu. Kan Tapi kamu maksudnya- menjawab tentang kenapa orang Israel, orang Kristen membela stand with Zion, ya kan gitu. Lalu saya tadi tanya, Fu, kamu including nggak di situ? Kamu bilang yes, berarti ini juga kamu. Kamu sedang merepresentasikan dirimu sendiri. Uni, saya dengar juga tadi Uni. Saya dengar juga makanya. Astaga. Saya kalau mereka tuh Kecuali kamu bilang gini loh, kecuali kamu bilang gini, saya tidak termasuk di situ nih, saya tetap berdiri saya tidak berdiri di PL, saya tidak berdiri di Zion, karena bagi saya tidak mengerti permasalahan yang ada. Oke, saya masih oke lah, good, nggak apa-apa, masih oke lah, masih baik lah. Tapi kalau sudah bilang iya Kristen dan saya including di dalam gitu, dan ayat yang di bawah itu tidak kontekstual, sementara ketika kita bicara tentang dalil-dalil di kitab kalian minta kontekstual. Jadi membagongkan ini, tahu nggak, kalau saya itu punya definisi ya, Nah, ada begini, 3 tahap. Bentar dulu Fo, ini khusus buat Fo ya. Saya punya 3 tahap, Dek, bentar Dek. 3 tahap itu pertama adalah bingung. Fase bingung ini masih normal, maksudnya masih oke, masih saya coba. Yang kedua ini adalah membagongkan. Membagongkannya agak apaan sih gitu. Yang paling terakhir ini masuk ke ranah apa? Membogengkan, dan Fo termasuk yang membogengkan. Maksudnya kayak apaan sih lu gitu, nggak jelas banget gitu loh Fo. Oke, terima Iya kasih. Bang Fo, tadi kan Abang udah jelas-jelas mengatakan sama Uni tanggapan Abang terhadap Zio tadi seperti apa gitu. Jadi kami ini umat Muslim pingin tahu kenapa oten-oten di Indonesia ini mendukung Zio. Padahal kita sendiri di undang-undang kita yang dikatakan Mbak Ami tadi itu terdapat penjajahan itu harus dihapuskan. Begitu loh. Jadi bertentangan gitu, kalau oten mendukung Zio berarti undang-undang itu udah dilanggar seperti itu Bang Fo. Nah, jadi begini, oke. Tolong beri kesempatan dong. Jangan aku ngomong AUA, Ya dipotong silakan, lagi. silakan. Saya catat loh, Fu. Kamu ngomong apa? Nih, Kejadian pasal 10 nomor 1 sampai 2 saya catat nih. Saya Jadi- catat semua. Ini Askenazi, sorry. Ini Askenazi Bang apa? Kalau si Fu tadi dia mencatat tentang kejadian. Ya, tetap kitab Kejadian dong. Ya kan? Abraham tadi ya 17 ya. Saya masih ingat itu. Ya, lanjut, Fu. Iya, oke, terima Menarik kasih. ini. Jadi aku pakai dalil itu karena ada pertanyaan seperti itu. Jadi aku pakai dalil itu. Sebenarnya itu tidak loh Uni, ayat itu kalau Uni boleh baca kok. Itu berbicara Abraham itu akan menjadi bapa segala bangsa. Di mana kita ketahui Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Seperti itu. Apa Uni setuju? Semua. Oke. Saya akan menjelaskan dari sudut sebentar, Oke. belum selesai. Kamu bertanya loh. Apakah Uni Iya, iya, setuju? sebentar. Oke. Apakah Uni Apakah setuju? saya akan jawab dengan Iya, Al-Quran. Sebentar. Apakah Uni setuju bahwa bangsa Israel itu pernah menjadi bangsa yang dipilih Allah? Setuju dong, karena itu termaktub dalam Al-Quran. Tapi begini, Tuhan saya itu bukan Tuhan yang rasis. Ingat, Tuhan saya itu bukan Tuhan yang ketika dia pilih Bani Israel, ketika Bani Israel kurang ajar dan tegar tengkuk, Tuhan masih pilih. Bukan begitu Tuhan saya. Tuhan saya itu membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Makanya diciptakan 2 tempat, neraka dan surga. Jadi Tuhan saya itu tidak meletakkan orang di surga dan neraka rasisnya karena dia memilih satu suku, bukan, tapi karena perbuatan dari orang itu. Makanya Allah katakan yang membedakan kamu dengan orang lain adalah iman dan takwa kamu. Jadi memang betul Bani Israel saya lagi bernarasi, lagi menjawab. Saya lagi menjawab. Tadi saya dengarkan Anda. Aura Nah, kan? aura Uni tanpa awet muda gitu loh. Saya gini loh, kamu tidak bisa mendistract saya karena saya fokus tentang bahas ini. Ketika di dalam Islam Allah katakan, ingatlah Bani Israel, kalian itu pernah jadi umat pilihan. Kata Allah lagi di ayat lain, penuhilah janjimu kepadaku dan aku akan penuhi janjiku kepadamu. Tuhan saya bicara begitu loh. Ternyata kalau kita lihat Tuhannya Bani Israel juga bicara seperti itu. Di mana dalilnya? Ini saya ajarkan bagaimana kita bicara tentang ayat secara tekstual yang konteksnya ketika dijelaskan tidak lari dari teksnya. Paham nggak? Kita bicara tekstual
lalu kita kembangkan menjadi satu konteks, maka dipastikan konteksnya tidak lari dari teks. Bagaimana caranya? Nih contoh, saya meminta siapapun Kristen yang ada di seluruh dunia untuk membantah apa yang saya sampaikan terkait konteks ayat ini. Silakan, ini saya bacakan dalilnya ya. Nih, begini caranya. Tadi kalau apa yang Fo jelaskan itu tekstual dengan konteks tuh ndak kawin. Tekstual lari kemana, kontekstual lari kemana. Bicara tentang Abraham kok yang dibawa Israel, ini kan lucu. Nah, Oke, mari. boleh Uni No, baca lagi? wait. Saya akan bacakan dalil. Bentar, sabar. Saya belum keluarkan dalilnya. Ya, nih. Oke, kita baca ini ya. Fo silakan dipersiapkan your Bible. Oke? Persiapkan Bible Anda, karena saya itu kalau berbicara tuh tidak pernah asumsi gitu, tidak mau asumsi ya. Saya berasumsi itu kalau masalah cinta, saya berasumsi data-data gitu. Bible kan ada sama Uni. Ya, saya bacakan buat Fos ya. Special for you Fos. Saya ingin membuka cakrawala berpikir kamu, ingin membedah isi otak kamu. Kita baca. 1 Raja-Raja pasal kedua nomor 3 sampai 4. Silakan Anda baca. Ya, saya akan bacakan di sini. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Torah, hukum Musa. Artinya Tuhan memerintahkan apa? Ikuti apa yang ada dalam kitab Torah. Lalu setelah itu supaya, jadi kenapa harus diikuti? Apa kata Tuhan? Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Berkali-kali orang Zion itu tidak beruntung dalam kehidupannya. Kalau Tuhan memang menjanjikan mereka beruntung, mereka, kalau kita lihat mereka selalu beruntung, tapi yang mereka lakukan apa? Semakin lama semakin banyak maksiat yang mereka lakukan. Mereka membunuh banyak orang. Lalu kita bahas di sini. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya, dengar ini Fos, ini bahasa Indonesia yang sangat mudah dipahami. Tolong jangan dipelintir. Konteks tidak mungkin lari dari teks. Dengarkan ini. Apa kata Tuhan? Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Tentang siapa? David. Apa janji Tuhan terhadap David? Begini janji Tuhan. Yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Pertanyaan saya, apakah Salomo anak laki-laki Daud tetap teguh memegang perintah Tuhan dalam kitab Anda, Vo? Anda tahu kalau dia pernah dinarasikan dalam kitab Anda menyembah kepada dewa lain hanya karena mengikuti wanita? Gimana itu? Jadi ketika Salomo sudah digambarkan menyembah kepada dewa Baal, dewa Kanaan hanya karena wanita, lalu Tuhan tetap memberikan janjinya kepada Salomo gitu. Ini Tuhan macam apa ini? Ini kayak saya ya. Arum, kalau besok Arum masih juga tidak bikin PR, maka besok Arum tidak akan ibu kasih. Enggak, ini cuma contoh anakku. Ibu nggak akan kasih handphone lagi. Tiba-tiba anak saya nggak bikin PR tuh, tapi saya kasih HP tuh. Itu namanya saya nggak konsisten. Lah ternyata, kok emang? Ya makanya Rum, yang namanya mak-mak wajar nggak konsisten. Sayang mananya? Ini Tuhan masa begitu Rum? Yang bener aja lah. Kalau mak-mak wajar Rum nggak konsisten, ibu nggak tega lihat Arum. Nah jangan debat kita berdua ya. Jangan di debat kita berdua. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau saya wajar gak konsisten. Saya bilang sama dia, Arum kamu cuma boleh main handphone cuma Sabtu Minggu doang. Tapi kenapa kemarin saya kasih handphone dia dari hari Senin sampai Jumat? Karena saya pergi ninggalin dia keluar. Lalu saya gak konsisten dengan itu. Saya manusia mak-mak. Apa Tuhan sama seperti saya sifatnya gitu? Nah jadi begitu. Jadi ketika Tuhan, ini ternyata sejalan dengan dalil dalam Al-Quran kami yang berbunyi, wa is akhosna misaqa bani Israila ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kata Allah, Allah berikan perintah kepada mereka. Janji Allah itu adalah kau penuhi dulu apa yang diperintahkan kepadamu. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani
Bani Israel. Ini Al-Quran bilang loh. Janji yang dimaksud dalam Al-Quran terkait Bani Israel itu apa? Jangan kau menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat dan anak yatim, orang miskin. Bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang alias tegar tengkuk dalam bahasa Biblosnya. Lalu apakah Tuhan tetap jalankan penjanjinya? Ini Tuhan macam apa ini? Kalau memang seperti itu. Tapi lihat Allah. Allah katakan, kalau penuhi janjiku kepadaku, maka aku akan penuhi janji. Lihat Allah. Ketika Bani Israel tegar tengkuk dengan banyak membunuh para nabi dan bahkan ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam dan Allah selamatkan, apa yang terjadi dalam Al-Quran? Allah laknat mereka. Ini Tuhan yang benar ini, konsisten ini. Bahkan sampai sekarang mereka tidak dibiarkan menguasai tanah Palestina. Padahal orang PL hanya secuil dibandingkan dengan mereka saat ini. Bayangkan. Jadi false. Sudah? Kalau kita bicara dalil, kemudian realitas, saya bisa membuktikan apa yang dikatakan oleh dua ayat ini, raja-raja dengan Al-Quran ini sejalan dengan yang kita lihat saat ini. Ketika Allah mengizinkan orang berbuat maksiat di dunia, sebenarnya itu adalah bentuk ketidaksukaan Allah kepada manusia. Itulah kenapa dalilnya orang kafir itu diutus setan-setan kepada mereka agar mereka semakin berbuat jahat. Kita lihat sekarang bagaimana kalian membenarkan perilaku kejam mereka terhadap orang-orang yang mereka jajah. Masya Allah, luar biasa. Inilah kenapa saya katakan kalian stand dengan penjajah. Gini Uni, mereka ini berpedoman sama Amos 1, 6 sampai 8 itu. Saya paham itu justru tidak kontekstual. Kalau kita bicara kontekstual, bagaimana dengan Yesaya pasal ke-5 ayat 7? Bagaimana dengan perkataan Yesus, kalian ular buludak, kalian tidak mungkin melepaskan diri kalian dari neraka. Mereka kan bilang konteksnya. Lalu bagaimana, kenapa lupakan konteks di Amos itu? Siapa di Amos itu? Apakah di Amos itu adalah orang-orang yang Zion ini sekarang? Itu pertanyaan Ami tadi. Apakah Zion ini adalah orang-orang yang hadir di Amos itu? Bahkan saya katakan, bahkan orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad SAW datang, itu adalah orang-orang terkutuk yang menyembah kepada selain Allah. Gini Allah yang adil ini, Tuhan yang adil itu begini loh. Yang jahat dapat tulah, yang baik diselamatkan. Bukan yang jahat walaupun karena dia suku ini tetap diselamatkan, tapi yang baik walaupun karena dia suku ini tidak diselamatkan. Bukan begitu Tuhan yang benar. Saya tidak mau menyembah kepada Tuhan yang seperti itu. Mengerikan kalau kita punya Tuhan seperti itu. Tuhan rasis itu namanya. Orang aja nggak boleh rasis.